Om Swastiastu. Jadi di sini kita berempat sebagai kelompok akan memaparkan terkait hasil yang telah kami temukan terhadap forecasting atau peramalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting atau peramalan dalam manajemen industri. Forecasting adalah proses memperkiraan atau permintaan, penjualan atau kondisi pasar di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tertentu. Dalam manajemen industri, forecasting bukan sekedar menebak angka, tapi menjadi dasar keputusan produksi, ketersediaan tenaga kerja, hingga investasi. Dan berikut faktor-faktor utama dalam forecasting, lengkap dengan deskripsi, kontribusinya terhadap tahapan operasional dan contoh kasus nyata. Data historis adalah fondasi utama dalam peramalan kuantitatif. Data ini biasanya berupa penjualan per bulan, permintaan musiman, tren tahunan, hingga data ekonomi makro. Tanpa data yang akurat dan konsisten, hasil forecasting hanya akan menghasilkan bias. Kontribusi terhadap tahapan operasional itu meliputi yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini dilakukan untuk menentukan apa yang akan kita produksi, berapa banyak yang kita produksi, kapan kita memproduksi, dan bagaimana cara kita untuk memproduksinya. Dan yang kedua, perencanaan persediaan. Perencanaan persediaan ini dilakukan untuk menentukan kapan kita memesan barang dan berapa banyak yang harus kita simpan supaya stoknya cukup dan tidak berlebihan. Tetap cukup tetapi tidak berlebihan. Dan yang ketiga, penjadwalan tenaga kerja. Penjadwalan tenaga kerja ini kita lakukan untuk menentukan siapa yang bekerja, kapan dia bekerja, dan berapa lama dia bekerja. Dan yang terakhir, yang keempat, pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini berarti kita mengontrol semua biaya yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan atau produksi agar tetap efisien dan tidak boros. Jika data yang diperoleh buruk, maka seluruh rantai keputusan operasional akan berdampak. Baik, saya akan melanjutkan di contoh kasus realnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang kasus kegagalan peramalan yang terjadi pada BlackBerry. Seperti yang kita tahu, smartphone BlackBerry itu ada kurang lebih sekitar 10-15 tahun yang lalu. Dan kita juga tahu kabarnya bahwa sekarang smartphone tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan BlackBerry itu gagal di pasaran. Yang pertama itu di produksi yang tidak sesuai selera pasar. Nah, pada saat zamannya BlackBerry itu sedang naik, BlackBerry terlalu terleha-leha dengan kondisi saat itu, di mana dia tidak ada inovasi sama sekali. Padahal saat itu beberapa brand smartphone yang lain sudah mulai berpindah haluan dari OS yang lama ke Android. Nah, akibatnya BlackBerry tidak bisa menjual beberapa produknya mereka, sehingga persediaan mereka menumpuk. Nah, itu bagian kedua, yaitu persediaannya menumpuk. Disebabkan produksi yang banyak dan penjualan yang tidak laku, itu akan menyebabkan produksi dari smartphone tersebut menumpuk, sehingga membuat BlackBerry itu tidak bisa mengikuti pasar yang ada. Kemudian ada pangsa pasar yang turun drastis. Nah, di saat era keemasan dari BlackBerry tersebut, BlackBerry kurang inovasi, kurang adanya gairah untuk melebihi yang lain atau nafsu, sehingga membuat pangsa pasar mereka turun drastis. Seperti yang kita tahu atau kalian bisa lihat di internet bagaimana model dari BlackBerry yang paling terbaru bisa dibilang, itu pun sudah mulai ketinggalan zaman. BlackBerry sama sekali tidak ada inovasi untuk meneruskan kejayaannya tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwa
data historis itu tidak cukup jika tidak dibaca secara kontekstual. Artinya kita harus mengikuti perkembangan, bagaimana zaman itu berkembang kita harus mengikuti, kita tidak boleh diam diri. Ya, sekian dari saya. Baik, itu dia tadi pemaparan kami berempat. Kami tutup dengan para Masadi Om, Santi Om. Terima kasih. Salam harmoni. Salam harmoni. Jaya. Jaya. Salam Pancasila. Pancasila. Now and forever.